Lalu dengan adanya pandemi ini, adanya sekolah online dan lain sebagainya ya semakin mendisrupsi kan, semakin revolusi industri ke sana gitu kan. Dan itu emang the future seperti itu gitu loh. Berarti 5, 6, 7, 8 Viva Talks begin. Kamu tim spray apa tim gel? Aku tim spray sih, tapi aku lebih suka yang ini sebenarnya karena aku tuh agak sensitif, suka gatel. Oh, kulit sensitif bunda. Selain hati sensitif, kulit sensitif hati bunda. Coba ya. Iya. Oh, dia mau berapa coba aja. Kenny termasuk punya masalah dengan kulit juga nggak? Aku kulitnya bukan keuangan ya Kenny. Amin jangan sampai. Kulit ya. Kering ya, karena kan kalau misalnya kita online itu kan di dalam ruangan AC terus, itu yang bikin harus apply gitu ya. Oh, berarti dia butuh ini nih coba apa ini? Viva Hello menjawab semua masalah di dalam hidup. Jangan salah. Sorry ya kalau brand-brand lain mungkin kadang-kadang produk-produk kayak gini tuh menguras kantong ya bunda. Maunya kan aduh duitnya nggak ada mau belanja online. Tapi kalau Viva, men, ya ampun, enak loh baunya juga. Ya kan? Buat tangan kan ya? Ini tangan bisa juga. Food bisa juga. Makanya menyenangkan. Gitu ya. Banget bun. Ini yang lebih ke handnail. Oke, lanjut masalah online. Mbak Yas, dirimu pasti seorang dosen di TikTok, dosen di kehidupan nyata. Pasti seorang Mbak Yas mewakili suara-suara dosen-dosen dan pengajar luar sana. Pasti punya harapan dan keinginan. Jujur nanya, keinginanmu, apakah kamu akan tetap ingin terus online seperti ini atau ingin ketemu mahasolmu? Jujur ya, ini kalau jujur ya. Kalau jujur ya sebenarnya memang aku bisa bilang bahwa sekarang ini online tuh nggak perfect gitu ya. Memang benar dikatain Kenny gitu, kalau tetap nggak perfect. Tapi kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa memaksa keadaan kan. Kondisinya kan masih kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kita perlu kerjasama nih. Kita dosen-dosen akan membuat kuliah online itu jadi seru. Kalau mahasiswanya juga seru gitu. Tapi kalau kita udah bikin seru tapi mahasiswa tadi tetap kayak ninggal kuliah pakai manekin kan kita bingung juga. Bener gitu. Jadi gitu it takes two tangoes gitu kan. Dosen ngerti nggak? Ngerti? Paham? Ya, it takes dua untuk wafer. Bingung nggak jadinya? Maksudnya harus ada dua pihak yang saling bisa bersinergi gitu. Karena biasanya gini Mbak Citra, biasanya tuh lebih nyalahin kan dosennya gitu. Mungkin karena dari sisi ya gimana dong caranya buat ngangkat suasana gitu kan. Tapi ya kita udah mau ngangkat, kita mau pom-pom di depan Zoom kan kalau nggak diperhatikan juga sedih ya guys gitu. Jadi itu sih mungkin harapannya begitu ya. Dan insya Allah moga-moga sekarang kalau kayak kampus aku dan pemerintah juga sudah bikin berbagai macam produk-produk untuk bisa bikin tadi interaksi tadi gitu kan. Dan dosen pun juga diminta untuk bisa kreatif. Mungkin nggak harus ngajar di Zoom atau di platform daring ya, bisa pakai TikTok. Aku selalu suka bikin tugas-tugas buat mahasiswa di TikTok. Oh, jadi mahasolnya disuruh bikin TikTok? Iya. Dan tetap mereka senang sih. Jadi daripada mereka kan capek gitu kan nulis gitu kan. Iya, kamu senang nggak kalau dikasih tugas kayak gitu? Iya, senang. Iya kan? Mending kayak gitu. Silakan bikin TikTok sekreatif mungkin. Iya. Gitu. Tentang tema apa? Kita bahas tentang misalnya tadi tentang lotion gitu. Coba di review gitu. Oh, suruh bikin sekreatif mungkin. Iya. Karena itu gimana juga the future is ya itu revolusi industri 4.0 itu emang kayak mahasiswa kayak Kenny. Oke, Ken, kalau Kenny sebagai lulusan yang pernah merasakan semua, untungnya nggak ngerasain kuliah online aja. Kamu pasti punya keinginan dong gitu loh mewakili semua mahasol gitu yang ada. Kamu masih tetap kepingin, kamu merasa cukup oke nggak apa-apa lah ini online udahlah terima aja kita jalanin, atau nggak lah kita harusnya tetap offline ya Mas? Sebenarnya sebelum ada pandemi pun ya, itu emang generasiku tuh lebih senang dengan fleksibilitas. Misalnya orang nih, generasiku lebih seneng buat kerja di startup dibandingkan di corporate gitu. Misalnya yang mobile berarti. Karena di startup itu kita bisa dari mana aja, mereka digital based, bisa work from anywhere, kita bisa work from Bali atau work from Lombok gitu kan. Dan itu sudah menjadi tren gitu sebelum adanya pandemi. Lalu dengan adanya pandemi ini, adanya sekolah online dan lain sebagainya ya semakin mendisrupsi kan, semakin revolusi industri ke sana gitu kan. Dan itu emang the future seperti itu gitu loh. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang ini kita punya dua pendapat yang cukup berseberangan loh ya. Viva Muda, kalau Mbak Yas masih dengan concern dengan konvensional tetap bisa tatap muka tapi online karena kita nggak bisa maksa begitu ya, beradaptasi gitu ya kalau versinya Mbak Yas. Kalau versinya si Kenny adalah
melihat generasi sekarang, generasi Z itu bertumbuh dengan fleksibilitas dan bisa komuter ibaratnya, bisa kemana-mana gitu, bisa mobiling gitu katanya. Jadi sebenarnya katanya dia ini mewakili generasi Z yang bilang sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita lihat aja nanti ya. Masa depan itu kayak gitu. Tapi emang sebenarnya nggak bisa sih full online ya, pasti kan ada sesuatu yang kita harus tatap muka. Apa yang harusnya berarti apa nih PR pemerintah harus gimana? Bikin online offline gitu berdua. Kalau sekarang yang sedang kita kembangkan itu kita kan mau ada hybrid nih Mbak Citra. Jadi emang kombinasi dua ya. Karena gini loh, kita harus buka mata juga gitu kan, karena nggak semua jurusan itu semua bisa full online kan. Let's say jurusan-jurusan yang butuh fully praktik gitu ya, kayak aku kan desain gitu kan, kadang nyuruh anak-anak ngerjain desain di depan laptop tuh kan, ini benar dikerjain gak sih? Aku ngeceknya juga bingung, masa pasang CCTV di rumah kan bisa ya? Iya, apalagi kedokteran misalnya let's say, atau teknik kimia yang dia benar-benar harus pakai lab. Nah itu kita harus coba pikirkan sistem hybridnya. Meskipun kemarin aku sempat datang nih ke salah satu forum gitu ya, dia bilang kalau di Oxford atau di Harvard itu justru malah sangat support fully online gitu. Tapi dengan catatan SDM-nya dua-duanya sama-sama pengen gitu kayak Kenny bilang gitu. Tapi kan kita semua gini, ibarat kita bilang internet aja mungkin nggak semua orang bisa capable. Di Harvard, di Oxford kampusnya koneksinya kenceng ya Bu. Iya, mungkin udah 6G ya. Di sini tiba-tiba gitu. Kadang aku suruh gini kayak dia tuh TikToknya yang pura-pura gitu. Pura-pura nge-like. Kayak di kelas aja panggil, Kenny, ayo coba dijawab gitu. Terus jawabannya, maaf Bu sinyal hilang gitu. Sering ya, sering banget gitu. Kayak frequently asked question dosen gitu. Jadi kita harus sama-sama, sambil kita perbaiki semua fasilitas di Indonesia, SDM, yuk kita adaptasi sama online dulu nih gitu. Tapi kita juga harus berusaha untuk terus memperbaiki pendidikan lah. 100 saya suka nih Mbak Iyas mewakili suara-suara dosen di sana. Kalau saya mewakili orang tua dan wali murid yang udah mulai stres. Untung saya nggak gantung anak saya ini jadi gantungan dia pakai pop. Stres, mama nih, tolong yang setuju dengan saya. Ada banyak yang cerita kayak gitu sih, kayak ibunya udah mamanya udah frustasi juga. Yo, Mbak Iyas. Kita tuh kayak gini, ini mewakili suara orang tua ya. Yang setuju sama saya silakan subscribe. Yang setuju sama saya subscribe komen ini ya. Komen ya di bawah like ya. Ya, jadi gini, ini cerita orang tua yang mewakili. Semua mama-mama di rumah ya. Seakan-akan seperti kita tuh kembali udah tua disuruh belajar lagi. Iya, kalau belajarnya pasti cuma seputar perkalian, pembagian. Bo, ini udah masih inget nggak porogapit zaman porogapit apa sih dibagi akar apa? Harusnya yang dibayar mamahnya kalau lagi mamahnya jangan bayar sekolah ya. Jangan bayar. Bener, SPP untuk mamanya. Oh my god, tolong. Bener sih, make sense itu. Iya kan, gitu ya. Ini sih suara kita orang tua juga semoga lah kalau bisa. Tapi itu ide bagus. Hybrid itu sebuah perpaduan yang ya oke, offline ada online juga gitu ya. Kenny, kira-kira mau bikin konten TikTok apa lagi ke depan yang ada hubungannya? Kamu kan selalu TikTokmu kenceng dengan cosplay dosen, dingin ini. Nyindir gitu ya. Iya, dia lebih kepada nyindir loh. Sarkas ya. Tidak mudah. Coba lihat deh. Kalau ini mungkin Mbak Iyas bedanya lebih ke edukasi, banyak edukasi, platformnya, sesinya lebih infotainment dan ini. Dan dia itu lebih ke kayak mereview fakta-fakta kepahitan yang terjadi gitu loh. Kayak sekolahan tiba-tiba sama makan keripik lah di bawah, kriuk gitu. Itu kalau aku jadi dosennya ya, bisa ibarat layar laptop ada keluar tangan tuh letak jambak. Makan soal tuh. Jambak sekarang aja nih. Jambak. Itu kamu bikin konten itu tuh emang dari real apa yang terjadi, yang kamu alami atau apa yang jadi cerita teman-temanmu? Lebih gini sih, jadi waktu aku kuliah itu tuh sama dosenku kan itu online kan. Nah terus sama dosenku tuh aku masih dimintain tolong untuk riset. Dan riset itu ternyata dipublish untuk Scopus. Gitu, jadi sekarang aku pun juga udah punya riset yang dipublish Scopus ya. Ya second author lah ya, tapi lumayan lah ya. Nah di situ banyak tawaran tuh kayak kamu nggak mau tak jadi dosen gini gitu. Terus aku kayak bayangin, imagine gitu ya. Mungkin deh aku jadi dosen gitu kan. Soalnya aku kayak gini gitu, karena aku lebih suka yang fleksibel gitu kan. Terus habis itu kamu kayak seakan-akan memahami gitu loh. Derita-derita mahasiswa. Iya, jadi tuh ibaratnya kan apa yang aku rasakan sebagai mahasiswa nanti aku aplikasikan dong jadi dosen kan gitu kan. Makanya itu yang akhirnya mengilhami aku, kayaknya gimana ya kalau aku jadi dosen kayaknya bakal gini deh gitu loh. Kamu mau jadi dosen? Enggak. Itu kayak cocok deh. Iya, aku cocok kamu sih. mau nggak jadi itu? Misalnya ada tawaran nih, Kenny, coba kamu jadi mau nggak? Belum bisa menjawab. Dia tidak punya jawaban. Tidak punya jawaban.
Pokoknya intinya mereka berdua ini silakan ditonton kontennya masing-masing, Mbak Iyas dan juga si Nat Kenny ini. Last but not least terakhir, harapan seorang Mbak Iyas untuk semua atau pesan untuk semua, kayaknya lebih ke pesan deh, pesan untuk semua yang nonton Viva Muda. Pasti ini yang nonton nih kalau nggak antara mahasiswa, mama-mama, orang tua yang terdampak kuliah online lagi coba ingin ngomong apa? Jadi kalau menurut aku pribadi, pandangan aku sebagai tenaga pendidik kali ya, gitu juga sebagai orang sekarang banyak yang bilang influencer ya, dosen influencer gitu. Aku merasa bahwa sebenarnya yang paling penting untuk seorang yang lagi belajar, entah itu mahasiswa, entah itu siswa gitu, belajar tuh sebenarnya bukan hanya teritori sekolah dan kampus. Maksudnya kita tuh bisa belajar di mana aja gitu. Kita bisa buka YouTube dan kita belajar, kita bisa buka TikTok dan belajar. Jadi jangan merasa bahwa kalau dosennya nggak asik, aku nggak mau belajar. Nah kebanyakan kayak gitu ya, mikirnya bahwa aku tuh belajar tuh harus di tempat formal. Nah ini yang menurut aku kayak kurang gitu. Belajar tuh di mana aja, sama siapapun, sama orang tua juga bisa belajar ya kan, sama tetangga. Sama orang tua. Sama orang tua. Jadi belajarlah dari manapun gitu. Sehingga mau online mau offline sebenarnya kita asik aja kalau niat kita tuh pengen belajar, pengen knowledgeable kayak gitu. Jadi buat orang tua yang anaknya suka nonton TikTok dan segala macam, berarti boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Sekarang tuh TikTok sudah ada ini kan usianya kan. Jadi sebenarnya juga bisa diatur ya, gitu. Betul. Algoritmanya juga bisa, dari algoritma bisa ketemu apa yang kita cari itu nanti. Misalkan nih kita nonton kontennya Mbak Iyas, nonton kontennya Nat Kenny, nanti itu akan muncul konten-konten berikutnya yang ada hubungannya dengan itu. Tenang aja gitu ya. Oke, mama-mama semua yang lagi nonton, mama muda, jangan khawatir kalau punya anak TikTok. Mungkin mereka pintar, cepat menghafal. Kok bisa ya anak saya nonton TikTok jadi jago banget gitu. Ya karena emang mungkin buat dia nyaman nonton itu dibandingin ngapalin perkalian dari gurunya di sekolah. Setuju. Nampar muka sendiri malah. Jadi ada pesan buat teman-teman yang lagi merasakan betapa sebenarnya nggak enak loh ya kuliah online dengan teman-teman. Iya sih. Terus nggak OOTD, mau ngomong apa kayak? Ya lebih itu sih mungkin ya secara generasi ya, dosen kan banyak banget yang senior dan itu yang bisa seperti Mbak Tias ini nggak banyak gitu kan. Jadi mungkin jadi it's okay gitu, kita ikuti dulu gitu, tapi juga boleh banget ngasih feedback nih, misalnya benar. Aku lebih nyaman nih pakai Discord apa gini, atau nggak harus Zoom gitu kan medianya, atau pakai Menti gitu kan lebih interaktif, apa kayak game gitu. Itu it's okay gitu buat menyuarakan pendapat gitu ke dosen ya, walaupun mereka semua juga nggak semua yang bisa fleksibel seperti itu gitu sih kurang lebih. Nah tuh, jadi ini dua orang yang punya insight-nya masing-masing ya, Viva Muda. Jadi silakan ditonton, semoga ini terinspirasi sih harapan saya, karena banyak, jujur aja, banyak kenyataannya banyak guru-guru, banyak dosen-dosen di luar sana yang sebenarnya guru dan dosen tetaplah sama seperti kita manusia yang butuh lebih banyak belajar dan lebih terbuka dengan teknologi informasi. Bayangin digital itu gila banget kalau mau belajar, asal kitanya mau membuka pikiran dan mau belajar lebih lagi untuk memperdalam, tahu kayak ada Menti. Ini aja saya nggak yakin nih yang nonton kayak guru-guru dan pengajar tahu paham nggak Menti itu apa, Mentimeter apa dan segala macam, Discord, apa Kahoot dan segala macam. Itu adalah sebuah sarana dan wadah yang bisa dipakai untuk staf pengajar, dosen, guru apapun untuk bisa berkreasi. Jadi guru yang asik ibaratnya gitu, guru yang cihuy gitu loh. Yang kan guru yang jujur nih, keren banget kalau lagi ngajar kayak Mbak Iyas gini. Mari kita sadarkan guru-guru dan dosen-dosen di luar sana, biar akan ada banyak Mbak Iyas yang seru kalau ngajar. Dan juga ada Kenny yang sukanya nyindir di TikTok. Tapi memang kalau kita nonton emang bener ya, iya kenyataannya gini. Nah, follow TikTok mereka berdua dan juga follow YouTube kita Viva Muda. Hari ini nggak sama Nadia Wulan, ngeselin, harusnya dia dari sini, dia pasti bisa tahu, bisa curhat nih dia. Betul, tapi yang pasti nonton terus podcast Viva Muda kita di YouTube dan subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Viva Muda. Saya Sopro Mata, ada Mbak Yas, ada Nat Kenny. Dulu, bye. Thank you for watching Viva Muda. Jangan lupa follow Instagram kita @VivaMD dan subscribe YouTube Viva Cosmetics Muda Official, karena akan ada banyak info menarik untuk kalian semua. Buat yang pengen shopping kosmetik tanpa ribet, yuk follow juga semua marketplace kami di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, sampai JD.id. Pokoknya stay tune terus di semua akun official kami, dan sampai jumpa di Viva Muda Talks berikutnya. Bye-bye.
Bye.